Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang strategi pemasaran minuman fungsional. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kita akan mengidentifikasi macam-macam media promosi produk pengolahan minuman fungsional. Yang kedua, kita akan memahami fungsi media promosi produk usaha pengolahan minuman fungsional. Yang ketiga, kita akan menganalisis cara membuat media promosi produk usaha pengolahan minuman fungsional. Yang ketiga, kita akan merancang media promosi produk usaha pengolahan minuman fungsional. Nah, yang pertama kita akan pelajari dulu tentang strategi pemasaran. Apakah itu strategi pemasaran? Strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Lalu, apa saja aspek yang perlu diperhatikan? Yang pertama, kalian harus memperhatikan aspek area pemasaran. Yang kedua, segmen pasar. Yang ketiga, metode pemasaran. Perlu diketahui bahwa produk minuman fungsional khas daerah memiliki ketahanan yang pendek atau mudah basi. Selain itu, distribusinya juga sulit. Untuk itu, mari kita pecahkan masalah ini menggunakan solusi-solusi sebagai berikut. Yang pertama, kalian bisa meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, kalian bisa mengenalkan produk. Yang ketiga, kalian bisa menggunakan sistem penjualan konsinyasi. Yang keempat, kalian bisa meningkatkan pelayanan kepada pembeli. Lalu, bagaimana cara meningkatkan kualitas produk? Untuk meningkatkan kualitas produk, kalian bisa menggunakan bahan-bahan dengan kualitas yang unggul. Yang kedua, kalian bisa menyajikan proses pengolahan dan pengemasan yang menjamin higienitasnya. Yang ketiga, kalian juga harus mengurus izin usaha untuk memenuhi standar pengolahan. Pengenalan produk. Pengenalan produk dapat melalui media promosi. Lalu, apa saja yang bisa menjadi nilai promosi untuk produk kita? Yang pertama, kalian bisa menunjukkan kepada calon pelangganmu tentang bahan yang kalian gunakan. Kalian bisa memberitahu bahwa bahan-bahan yang kalian gunakan adalah bahan premium. Yang kedua, proses pembuatan. Kalian boleh juga menunjukkan proses pembuatan, tetapi tidak perlu detail. Nah, tunjukkan bahwa proses yang kalian buat itu menjunjung nilai higienitas yang tinggi. Yang ketiga, khasiat produk. Kalian juga bisa memberitahu khasiat produk, sehingga pembeli bisa tahu dan mempunyai alasan kenapa harus membeli produk kamu. Yang keempat, tentang keunggulan produk. Keunggulan produk ini tidak hanya ditinjau dari khasiat, tetapi kalian bisa menguliknya di bagian kemasan. Misalnya, kemasan yang reusable seperti ini. Nah, kalian bisa menunjukkan bahwa ternyata ketika kalian menggunakan kemasan botol, kalian bisa melakukan isi ulang. Nah, lalu kita harus menentukan siapa target kita. Apakah seorang laki-laki atau perempuan? Ini penting juga untuk menganalisis bagaimana promosi untuk produk kita. Yang kedua, rentang umur. Rentang umur ini juga perlu, karena setiap media sosial itu mempunyai karakteristik masing-masing. Yang ketiga adalah kelas sosial. Di kelas sosial ini perlu kita tentukan siapa sih target kita. Karena ketika nanti target kita kelas sosial menengah ke atas, maka kita bisa memberikan harga yang tinggi atau kita bisa membuat margin yang sangat besar. Nah,
Yang keempat, target kita adalah orang-orang dengan gaya hidupnya yang seperti apa. Apakah orang dengan gaya hidup sehat, atau orang dengan gaya hidup kekinian, atau orang dengan gaya hidup mewah. Menyusun media promosi. Langkah apa saja yang perlu kita lakukan untuk menyusun media promosi? Yang pertama, kalian harus menentukan target. Setiap media sosial itu mempunyai karakter siapa yang sering menggunakannya. Jadi, pastikan target kalian tepat untuk produk yang akan kalian buat. Yang kedua, pelajari cara berpromosi. Kalian bisa lihat tren yang sedang booming atau tetapkan karakter untuk konten promosi untuk produk kalian. Yang ketiga, kalian bisa beriklan. Gunakan iklan bersponsor di fitur bisnis sosial media. Yang terakhir, kalian bisa membuat endorse. Sesuaikan influencer yang cocok untuk produk kita. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang Instagram. Gimana sih cara mengenalkan produk kita lewat Instagram? Bagaimana kita berpromosi? Bagaimana kita akan mencari followers? Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.